yang lihat video ini, aku doain kalian bisa dapat datang ke tempat ini satu hari nanti di Monumen Antonium atau Monumen Atom yang ada di Belgia. Menggembel hemat 160 euro. Selamat pagi waktu Netherlands, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja. Pagi kali ini kita bakalan perjalanan panjang lagi. Karena kalau kemarin-kemarin kita cuma perjalanan antar kota, hari ini kita bakalan perjalanan antar negara. Jadi kita bakalan pergi ke Brussels. Mau ngapain aja? Ya, nanti lihat di videonya. So, let's go! Oke, kita sudah di Rotterdam Central lagi. Kali ini kita bakalan trip yang cukup panjang, 3 jam perjalanan. Kita sudah turun dari tram, sekarang kita bakalan pindah ke trainnya. Tapi sebelum itu kita bakalan top up dulu, karena perjalanannya cukup panjang, jadi biayanya juga lebih mahal. So, stay tune terus di video perjalanan kita. Let's go! Oke, kita sudah ada di Rotterdam Central, peron 14, jadi ada sedikit perubahan jadwal. Nah sekarang ini kita mau ke Brussels atau Belgia. Itu sebenarnya ada tren yang langsung, tapi ternyata ada masalah pada trennya, atau dibilangnya engine failure, masalah pada mesinnya atau apalah itu, pokoknya ada trouble. Dan kita diharuskan naik ganti-ganti train. Jadi ini kita sudah dapat jadwalnya, schedule-nya. Jadi kita harus naik dari Rotterdam ini 10.35 ke Utrecht Central. Jadi kita nyampenya itu 11.12 di Utrecht Central. Terus kita harus naik Hertogenbosch di peron 6. Pokoknya itulah dia. Kita turun dari itu, kita harus ke Breda, dan dari Breda baru kita ke Brussels Mini. Jadi agak lumayan panjang perjalanan hari ini guys. Mudah-mudahan nggak tersesat ya. Soalnya ini schedule-nya mepet banget, sangat mepet. Jadi kita harus running untuk bisa dapat sampai di Brussels. Nah baliknya itu yang jadi PR, kita nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan bisa sampai tujuan dengan selamat. Let's go! We gotta go. Oke, kita baru setengah perjalanan. Jadi kita tadi dari Utrecht, kita pindah kereta lagi. Keretanya di lupa namanya tadi apa. Nanti kita turun di Breda, dari Breda baru stasiun Breda kita langsung ke Brussels. So ya, let's go. Februar 28, Gleis 3, Track 3, the 228 IC train to Brussels Airport Sound. Oke, ini suasana baru. Kalau biasa kita explore Netherlands, Belanda, kali ini kita sudah ada di Belgia. Setelah perjalanan 5 jam, dan ini penampakannya. Brussels. Oh my god, kapag so crowded sana. Di depan sana sangat crowded, kayaknya memang daerah turis.
Apa dah? Lucu banget, udah foto. Jadi kita bakalan explore Brussels. Brussels. Wow. Kita sudah ada di negara kedua di Eropa yang kita explore. Sini Brussels atau di Belgia, pusat kotanya ada di Brussels ini, dan kita bakalan jalan ke tempat paling ikonik di Belgia, di Brussels. Itu adalah Grand Palace-nya, di mana ada satu kotak itu. Belgian coklat. Iya. Kita masih jalan menuju Grand Palace. Coba lihat arsitekturnya. Kita udah mau masuk di daerah ramainya. Sini kanan kiri semua daerah tempat makan ya. My God. Kita sudah di pusat kotanya Belgia atau Brussels, di daerah turisnya. Kita lagi jalan ke daerah Grand Palace. Cuaca di sini sih agak mendung ya. So, wow. Berangin di sini guys, jadi agak lumayan dingin dibanding dengan tadi di Belanda. Mungkin di sini sekitaran 17 derajat. Kalau masih jalan ke Palace. Nanti sekalian kita cari burger atau Aku. coklat. Coklat? Nah, Yang sana. tuh. Kayaknya udah di daerah sini sih. Satu keren. Ya dia cuman kotak begitu. Tapi tempat foto ini kayaknya udah di tengah-tengah ini. Kita sudah berada di Grand Palace-nya Brussels atau Brussels. Kita di tengah-tengah kotaknya. Wow. Look at that. Oh my god. Look at that. Oh my word. Wow. Incredible, guys. Ini sebenarnya salah satu tempat yang paling aku mau datang. Pero ¿por qué? Porque hay más belgas que hablan flamis, que francófonos, que belgas francófonos. Por eso primero es flam. Segundo francés, tercero alemán. Todo lo que sea para todo el país, tercero alemán. Pero es que es una pequeña... Brussels. Kita tahu Brussels.
Mayo. Di sini kita guys. Honeymoon sini kita guys. My God. Cuma bisa lihat di TV, cuma bisa lihat di YouTube guys. Dan yuk ke tengah-tengah sini. Şöyle şu üçgen çok güzel duruyor. Şöyle duralım şöyle. Wow, ketemu adeknya. Look at that. Tacos? Burger. Coba lah yang So, kita bakalan cari makan apa? I read a few articles about there's one type of that they so it doesn't account for waiting time because they can get it metro back and then it's probably Oke, kita duduk dulu mau makan karena memang dari tadi siang belum makan. Sekarang jam 15.20, setengah 4 sore. Habis makan ini kita bakal explore lagi Brussels. Jadi kita pesan makanan di rumah kayak Cina. Ya setidaknya kita isi makanan yang bisa buat explore Brussels. So, ya, ini minuman kita. Thank you. Would you How are book you? more rugby for the previous Sunday and then not go to the rugby on that Sunday? Oke, makanan kita udah datang. Seperti biasa aku makan nasi guys. Dan ini pesan apa ini? Spicy bulldog. Jadi suka yang pedas-pedas. So, kita bakal enjoy dulu makanan kita. Let's go. Kita sudah selesai makan dan kita bakalan explore daerah sini. Kita bakalan cari coklat guys. Kita coklat penasaran bel. banget sama coklatnya. Jadi kita cari
coklat yang memang originally dari sini. So, let's go. Ice cream. Ice cream bagian homemade coklat. Dijam tes? Wow. What do you want? Apa yang ada kamu? Ice cream maybe? Coklat. The two is good. Yeah, you have a little bit of all. You have with caramel, with the fruits. You have white chocolate. You have with the praline. It depends what you like. Okay, we order for one. The one. It's about 8 to 10 chocolates. Egg chocolate. You can choose egg chocolate. And then This one? This one? This one? Yes. This one? This one? Okay. This speculoos one? Yeah. That's speculoos one. maybe white chocolate. White chocolate? Yeah. One white. You have praline. You have nougat. Yeah. And with coffee, that's butter. This one. And You can choose more. You have 5 Two. chocolates. Two? This one? Two ya. Mana lagi? This one. Truffle. This one? No. No, the chocolate. Yes. Okay. and one ice cream, please. You can choose 2 more. Oh, This one? I want chocolate with vanilla, please. Just In a cup? yeah, and a cup. See outside. Thank you, okay? sir. Vanilla? Vanilla and chocolate also, of course. Always. The basics. Yeah, This. I love basic. It's for staying here or for takeaway? Maybe we can enjoy outside. Of course. I will give you a good spoon, not those ones. Okay. Oops, 150. S'il vous plaît. Have a seat and I'm coming with the ice cream at the table. Okay. Don't forget the chocolate. Oh. Chocolate. And please. Here we go. seat. Thank you. Jadi kita order coklat Belgia. Ada 9 macam. Nanti kita bakalan review, guys. Oh my god, bagus sekali tekan. Surga. Surga. Then you look awesome right there. By the way, with the background coklat. Kita pesan ice cream coklat Belgia langsung. Dan di sebelahnya itu coklat boleh dibuka. Kita bakalan enjoy dari Belgianya asli. Oh my. Goodness. Coba lihat. Oh my god. Yep. So ini kita order tadi ada 9 macam coklat. Kita bakalan review. Kita sementara enjoy dengan Gimana try yang mana? gila. Coba try.
My God. My God. Oh my god, susah lihat es krim. Coklatnya beda banget guys. Aku sih lebih prefer yang es krim. Because I love ice cream. Sumpah belum pernah sih rasa coklat ini di Indo. Belum pernah. Beda banget. Kita enjoy dulu ya. Coklat Belgia asli. So kita bakalan enjoy. Kalian mau? Datang dulu ke Belgia guys. Beda banget. Oke, kita sudah selesai enjoy coklat di tempat ini. Kita bakalan balik lagi ke arah palace-nya. Kita bakalan foto-foto lagi di sana. So let's go. Di sini kalian bisa pilih ada Maison Dadeway. Di situ ada coklat homemade. Tinggal kalian pilih mau makan coklat di mana. So kita balik lagi ke daerah palace-nya. Lebih banyak orang. Nah ini salah satu kentang yang paling viral guys. Namanya Friteri. Cuma karena kita sudah makan, kita nggak makan lagi kentang di tempat ini. Kita bakalan ambil foto lagi di daerah Parisnya atau di tengah-tengah kotaknya ini. Kita mau ke mana? Rencananya kita habis ini mau ke monumen atom yang autonomi atau apa namanya. Kita bakalan ke sana sebelum kita balik lagi ke Netherlands. Oke guys, jadi kartu yang sedikit informasi. Jadi kartu yang kita pakai di Belanda itu sudah nggak bisa berlaku lagi di sini. Jadi kita untuk naik kendaraan umumnya, public transportnya itu kita menggunakan debit card dan juga credit card. Jadi ya sekarang kita sudah ada di stasiun di bawah tanahnya Brussels di stasiun Beurs. Kita nanti jalan ke Antonium atau Menara Atom. Atom. Kita agak bingung tadi pas mau masuk di stasiunnya.
Untung ada orang yang baik hati yang bilang kita harus langsung bayar. So let's go. Mungkin ini keretanya. Ya, number 10. Let's go. Kita perjalanan ke Monumen Atom, guys. Lumayan menantang. Oke, tadi kita naik yang tram nomor 10 dan kita transit di tram nomor 7. Sekarang kita on the way ke Atomium Monument. Sebenarnya dia tutup 1 jam lagi, tapi kita nggak apa-apa. Kita kan cuma mau explore di sekitarannya. 30 menit lagi perjalanan. So let's go. Pantangin terus video explore kita. 1 jam lagi dia tutup. Tapi it's okay karena kita cuma mau explore di pinggiran yang nggak mau masuk ke dalam. Oke, kita posisinya 2 stasiun lagi. Bakalan turun di Heysel, baru kita nanti jalan 6 menitan ke Monumen Atomiumnya. Dari tadi sih kita kayak city tour, guys. Soalnya dari Grand Palace untuk ke Atomium itu kurang lebih kita lewat 30-an station. Tapi kita lewat di tengah kotanya Belgia, jadi ya sangat enjoy sih perjalanan ini. Bentar lagi kita sampai. Stay tune terus di videonya ya. Halo guys, kita mau tunjukin kalian kalau kita sudah ada di Atomium, Monumen Atomnya Brussels. Wow. Nggak nyangka bisa ada di sini, guys. Yeay! Oke guys, jadi kita sudah di daerah sekitaran monumen Atomium atau Monumen Atomnya. Kita sudah taking video, sudah foto-foto. Jadi memang di kawasan ini sebenarnya kalian bisa masuk di dalam situ. Cuman karena ini sudah lewat jam 6, sudah setengah 7 malam. Jadi kita sudah nggak bisa masuk lagi karena dia cuma sampai jam 6. Kalian bisa dapat atraksi naik ke atas. Biasanya sih itu experience lampu-lampu, kalian bisa masuk di dalam. Cuman karena hari ini kita nggak bakalan masuk ke dalam karena sudah lewat jam 6, jadi kita cuman ambil foto, video di sekitaran sini. So ini free, kalian nggak perlu bayar. Saya doain yang nonton video ini suatu hari nanti kalian bisa ke Monumen Atomium atau Atomnya yang ada di Belgia. So jangan lupa like, comment, and subscribe untuk selalu dukung channel ini biar bisa ajak kalian jalan-jalan ke tempat lain yang luar biasa. Oke, so kita bakalan balik lagi ke Netherlands. Perjalanan kalau sesuai jadwal sekitaran 3-4 jam. Oke, ini posisinya lagi 10 jam 7. Kita lagi nunggu tram kita angka 10.
Yang di depan ini nomor 35, jadi bukan kemungkinan masih 20 menit lagi kita menunggu di sini. Kita bakalan balik ke Rotterdam, tempat tinggal kita. So, perjalanan hari ini sangat panjang dan juga melelahkan sebenarnya. Tapi kita tetap enjoy karena kita bisa datang ke dua spot sekaligus, yang tempat yang paling ikonik yang ada di Belgia. Kita masih menunggu tren kita mungkin 20 menit dari sekarang. So, kita di elevator, lift untuk naik ke atas. Jadi ceritanya kita naik kereta nggak bayar, guys. Jauh-jauh ke Eropa naik kereta nggak bayar, anjir, nggak dapat tempat duduk. Gratis. Pengalaman menarik. Menggembel. Hemat 190 euro. Kita jadi penumpang gelap, guys, karena kehabisan tiket di Eurostar. Jadi kita 1,5 jam berdiri di tempat ini, guys. 1,5 jam. Nggak nyampe 1,5 jam sih, 1 jam ya? 1 jam. 1 jam dari Brussels ke Rotterdam. Hemat. Kita hemat 3,5 juta, guys. 3,5 juta hemat. Finally, setelah 1 jam. 1 jam. Ya, kita berproses sendal kok. Oke, guys, kita 1 jam naik Eurostar, berdiri karena nggak kedapatan tiket, guys. Tapi bagaimana pengalamannya? Seru banget. Sekarang kita sudah di Rotterdam. Ternyata pengalaman unik naik kereta dari Belgia ke Belanda, perjalanan 1 jam lebih, nggak bayar. Pengalaman unik dan menegangkan sih sebenarnya. Hemat 190 euro. Kita hemat 150 euro, bukannya nggak mau beli, tadinya kita mau beli. Cuman karena keretanya sudah keburu mau jalan, jadi dari petugasnya bilang, ya udah naik aja. Cuman untuk kursinya nanti kalian cari aja di dalam. Dan ternyata memang full. Jadi kita berdiri di sambungan antara gerbongnya, guys. Jadi kurang lebih 1 jam 30 menit lah. Iya, kurang lebih kita berdiri naik Eurostar. Jadi kereta itu ternyata memang keretanya high class-nya di Eropa. Tiketnya cukup mahal, seperti naik pesawat sebenarnya tiketnya. Karena kita berdua itu totalnya 3.500.000 atau 190 euro sekian. Ya, pengalaman unik dan menantang, dan juga agak sedikit crowded tadi karena di dalam kereta pun ternyata banyak yang nggak kedapatan tiket dan kita harus berdiri. So, kita sudah di Rotterdam. Thank you sudah ikut jalan-jalan hari ini. Thank you. Thank you.
Nantikan Jangan video-video, lupa like dan komen. like, komen, dan juga subscribe guys. Subscribe. Bye-bye. Bye.